Gua kayak ngelihat keajaiban Tuhan tuh bener-bener ada itu, gua luar biasa banget. Dan gue yakin sebenarnya lo juga merupakan keajaiban dari Tuhan juga ya. Bukan Karena nggak banyak ya, betul nggak? Setuju nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu menyaksikan Raga Praboda Channel. Pada kesempatan kali ini masih sama seperti episode kemarin. Saya posisinya masih berada di RPM, Rumah Pelestarian Musang yang ada di Kota Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan seorang atau sesosok manusia yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah nih, atau di jalan, atau dimanapun kalian berada. Jadi heroes mungkin ya bisa dibilang ya, ataupun pahlawan gitu untuk musang gitu ya khususnya. Makanya mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat buat kalian di rumah. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan subscribe-nya ya. Keep watching. Langkah kecil, awal perjalanan panjang, terbentanglah harapan di mana kami berjuang merubah paradigma masyarakat tentang musang disebut hama buas, layak disingkirkan. Mamalia menawan, beraroma pandan akan jadi sorotan di masa mendatang, menjaga dan tetap melestarikan alam di akhir. Iya, ini dia orangnya nih. Sesosok manusia atau apa nih? Jin ya. Oke. Nama lu siapa nih? Nama aslinya Huda Firdaus. Tapi kalau di Facebook bisa dipanggil Empal Bewo, bisa dipanggil Huda Daus. Luar biasa, nama samarannya mirip-mirip kayak Om Jang ya. Banyak juga ya ini. Oke, jadi ini dia yang tadi gue bilang, dia adalah pahlawannya Musa. Kenapa gue bilang begitu? Mari kita kulik lebih dalam tentang apa yang dia lakukan terhadap musang-musang yang ada di area Bekasi ya. Area Bekasi. Oke. Jadi begini ceritanya, gue juga dapat informasi belum lama ini ada musang yang hancur, artinya dia sakit. Cuman dalam kondisi yang mengenaskan, bahkan bisa dibilang separuh nyawanya itu udah nggak ada gitu. Alhamdulillah berkat di Have you ever had a dreams that you could do so you apa ya, dibantulah penyembuhannya sama Bang Huda ini, akhirnya musang itu sembuh gitu. Dan gua akhirnya terketuk hatinya untuk menemui Bang Huda, dan pada akhirnya ternyata memang dia ini sudah berjalan cukup lama untuk merescue musang ya. Lumayan lama. Kenapa sih lu suka musang? Musang itu unik gitu Bang ya. Uniknya aja, wangi pandan dan jarang orang piara. Waktu dulu gue mulai pelihara musang. Mulai kapan? Sekitar 2012 2,000 years later. lah. 2012 ya, lumayan lama juga ya. Iya. Dan lu mulai, tadinya kan lu pemelihara nih. Iya. Masuk ke merescue musang-musang ini sejak kapan? Sudah 4 tahun jalan ini Bang. 4 tahun jalan. 4 tahun jalan ini. Udah berapa banyak sih musang-musang yang lo rescue? Waduh, kalau banyak jadi sombong nih, nggak kehitung ya Bang. Baca. Nggak kehitung nih. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya nggak. Biasanya musang apa aja sih? Biasanya itu yang banyak itu kita nge-rescue itu garangan, rase, sama pandan Bang. Yang umum banyak orang. Oh, I see. Karena memang jenis-jenis musang ataupun kerabatnya itu yang memang biasa umum berada di sekeliling kita ya. Iya. Kalau kayak musang akar itu adanya mungkin di daerah Di Jawa masih ya. gunung-gunung lah Bang Enggak ya, di enggak hutan. di area perkotaan. Iya, ya. benar. Kayak musang bulan adanya di Sumatera, Adanya di atau Sumatera. di Borneo ya. Berarti yang ada di sini berarti ya
Pandan, Rase, sama kerabatnya itu kerabatnya garangan, ya? garangan. Oh iya. Dan ini yang bikin gue penasaran sebenarnya. Motivasi lo apa sih untuk merescue musang? Motivasi gue buat merescue musang, gue cuma pengen ngelakuin hal yang baik untuk hewan yang gue sayang aja. Oh gitu. Apa yang lo sayang? Udah pasti. Oh. Tapi didatangi dulu ke cewek. Musang aja di rescue ya, nggak kenal di rescue dikasih makan, apalagi cewek. Hai, luar biasa ini. Kenapa aku makanya sosok ini salut banget. Waduh. Bener. Salut gue sama lo ya. Menginspirasi banget. Dan selama ini kan lo merescue musang nih. Iya. Ada nggak sih musang yang paling berkesan jika lo rescue? Terus alasannya kenapa itu lebih berkesan timbang yang lain? Ada nggak sih? Atau sama aja semuanya? Paling berkesan ada pastinya bang. Ada ya. Pastinya ada paling berkesan itu. Dan sampai saat ini musangnya itu gua keep, udah gua anggap anak gua sendiri. Oke. Karena Yeah. perjalanan gua dari merescue itu dari berkata bahasanya dia itu udah nyawanya itu udah bener nggak ada lah gitu. Oh gitu. Sampai gua dateng ke dokter hewan, gua pengen ngobatin dia ke dokter hewan, ternyata setelah gua konsultasi anggarannya itu sangat lumayan buat nyembuhin dia itu. Berapa duit kalau boleh tahu? Saya waktu lagi nanya ke dokter hewan itu, dia minta untuk penanganan awal itu 1.800.000. 1 juta untuk penanganan awal doang bang ya, belum operasi lainnya itu belum lain. Dan gue berpikir gue nggak ada uang dengan segitu gitu ya, untuk mungkin kalau buat penanganannya gue masih bisa, cuman nanti buat operasinya itu musang yang gue rescue gue belum ada dana. Okay. Karena gue masih dana sendiri gitu bang. Oke. Dan iya betul juga sih, karena panggilan hati susah sih ya, apalagi memang nggak banyak orang-orang kayak lu gitu. Dan gua sebenarnya penasaran, ada nggak sih fotonya? Oh ada bang fotonya bang. Oke, ntar gua tunjukin nih, ini fotonya nih. Nah, oke. Terus apa yang lo lakuin pada saat pertama kali mendapatkan musang itu? Jadi waktu itu gue lagi jalan bang, gue ditelepon sama tetangga gue, katanya tolong dong ambilin musang, jatuh dari atas loteng kata dia di kamar mandi saya. Gue bilang, Pak saya lagi jauh, tolong ambilin, ini musangnya beda kata dia. Pemikiran saya beda. Wah apa lu sih, saya bilang, apa yang ada duit ini, saya bilang. Iya nih saya bilang gitu. Ya udah deh Pak, coba saya lihat deh musangnya. Tadinya saya pikir musangnya itu musang mewah, saya bilang musang yang kelainan genetik. Jadi saya sebenarnya malas-malas ngambilnya gitu. Kalau saya tuh musang biasa, karena emang saya merescue itu musang-musang yang sudah tidak dirawat sama ownernya dan dalam kondisi yang tidak baik. Saya datang ke rumahnya, saya masuk kamar mandinya, saya lihat, nggak tega banget bang mukanya bang. Nggak teganya. Ternyata sebagian palanya itu kalau dibilang hancur ya enggak, cumannya habis segini bang. Karena posisinya itu dia luka di dalam sini, mungkin luka lama, saya nggak ngerti. Ini sudah habis sebagian kelihatan gitu. Sebagian mukanya itu udah habis bang. Sampai matanya pun udah kacau balau. Dia kecacat matanya. Saya bawa pulang, saya rawat. Nah itu yang saya kebalik lagi yang tadi, saya bawa ke dokter hewan, ternyata anggarannya segitu. Saya bawa pulang itu musang bang, saya bawa pulang lagi. Saya aja ngomong, karena saya percaya dia pun punya hati. Itu musang itu punya hati. Saya aja ngomong, gue bakal ngerawat lo, tapi dengan kemampuan gue, atas izin Allah, gue bismillah gue ngerawat lo. Saya coba, saya konsultasi sama beberapa temen yang udah pernah ngerawat
musang-musang sakit. Sampai saya ketemuin obatnya, saya pakein, alhamdulillah itu bener nggak disangka banget, makanya bikin gua sampai apa ya, sampai nggak nyangka banget itu musang sembuh bang. Sampai banyak kawan gue sendiri pun yang bilang gak akan nyangka kalau musang itu bakal hidup. Nih yang nonton pasti penasaran, obatnya obat apa? Obatnya, kalau mau obatnya nanti boleh WhatsApp gue aja bang. Iya. Tapi ini bukan jualan obat loh ya. Ini bukan jualan doang kan? Bukan jualan obat, bukan. Oh gitu. Iya. Jadi ada obat khusus. Ada obat apa khusus. bentuknya? Gue pakai 2 bang. Satu untuk pembersihan lukanya, gue pakai air infusan. Oh gitu, infused water. Infused water. Alkohol sih udah pasti bang ya, karena buat menghilangin bakteri-bakterinya. Yang paling mujarab itu memang salep itu. Oh gitu. Salep itu penasaran. Dan penasaran. Oke, jadi dikasih. Nah, berapa lama dari kondisi sakit sampai dia sembuh? Dari kondisi sakit itu sampai dia sembuh total itu 2 bulan. 2 bulan. Okay. Tapi untuk kesembuhannya emang waktu lagi awal itu dia udah nggak mau makan bang. Untuk makan aja udah nggak bisa. Itu disepet apa disuapin? Karena waktu itu posisinya urgent bang, gue nggak ada alat sepet. Air pisang gue hancurin pakai tangan, gue benyekin ke dalam mulutnya dia. Gue paksain karena gue berpikir gini, nggak apa-apa dia sakit, yang penting dia ada makanan dulu buat nahan tenaganya dia biar bisa hidup. Oke. Tapi kondisi musang liar kalau sakit apa emang dia bisa semuanya dikasih makan? Karena posisi dia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi bang, udah kacau banget mukanya, buat parah lah ya. ngegigit aja udah nggak bisa, buat ngegigit aja nggak bisa. Makanya pisangnya gue benyekin, gue agak masukin, gue dorong pakai air, masuk sedikit. Emang sih prosesnya itu harus sabar banget sih bang. Harus sabar karena kita bener-bener harus masukin, nggak bisa secara langsung ke tenggorokannya dia, dan kita pun nggak bisa langsung banyak masukin ke dia, harus ada prosesnya sedikit-sedikit. Intinya yang penting kalau gue berpikir harus ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dia, buat daya tahan tubuhnya dia biar agak bisa hidup lagi. Iya, luar biasa ya, lumayan. Mudah-mudahan menginspirasi nih buat teman-teman yang mau merescue juga. Nggak usah tanggung-tanggung, rescue aja, rawat sendiri aja kalau memang biaya dokter tidak tercukupi gitu. Misalkan kita nggak punya dana gitu, ternyata musang sakit pun kita bisa rawat di rumah dengan sendiri. Yang penting dengan hati yang tulus, ikhlasan. Niatnya ya, bang, yang penting niat ya. kita. Yang penting niat kita bener mau menyembuhkan dia. Nah, itu dia, nggak banyak yang seperti itu teman-teman. Dan setelah sekian banyak kan itu yang paling berkesan. Iya. Ada lagi nggak sih? Ada bang. Belum lama ini sih. Baru nge-rescue belum lama ini. Ada Musang 1 apa tuh? bulan pandan lagi bang. Pandan. Ke kondisinya itu, jadi dari kawan gue sendiri dia nelpon bahwa tetangganya miara musang. Mungkin ini ya ini yang banyak orang nih salah persepsi. Orang marah lucu tapi piara doang, tapi tidak tahu karakternya musang gitu. Nah, jadi setuju gue. Musang itu dia gigit, memang dia pasti gigit, cuman ada caranya gigit. Oh ini gigit bercanda sama gigit dia marah. Itu cara kita membedakan dia bahwa dia lagi senang sama enggak, karena dia nggak bisa ngomong bang. Jadi musang yang kemarin baru gue rescue itu, yang baru kemarin itu, si musang ini orang adopsi tapi takut gitu bang untuk memberi makannya karena musang itu galak. Oh, jadi sebelumnya dia mengadopsi musang, bukan musang yang hasil ternakan. Bukan ya? musang hasil ternakan. Tangkapan. Nah, itu dia nih salah satu nih pesan buat teman-teman. Kalau bisa adopsi musang, jangan musang dari hasil tangkapan liar. Kalau bisa beli aja di teman-teman breeder ya. Ini breeder tuh hampir ada sih di seluruh Indonesia, udah ada breeder musang. Terlebih mereka yang sudah bergabung di P3MI ataupun Musang Lovers Indonesia. Biasanya kita punya link ya. Betul bang. Kita punya link itu nih di daerah Surabaya siapa sih breedernya? Nah, di Bekasi siapa sih breedernya yang bisa menjual belikan musang? Atau di Jakarta ada siapa sih? Banyak sebenarnya buat teman-teman yang penasaran yang mau melihara musang. Tapi ingat, memelihara musang itu bukan untuk sekedar gaya-gayaan
untuk pengen dibilang animal lovers, buat sekedar menghias Instagram, tapi juga kalian sebenarnya hewan apapun yang kalian pelihara, kalian adopsi, itu adalah tanggung jawab kalian seumur hidup mereka dan kalian. Jadi jangan disengsarakan karena tanggung jawabnya lumayan besar. Kalaupun bosen nih, mendingan dihibahkan aja ke teman yang memang dia benar-benar cinta musang ataupun hewan apapun. Bisa dihibahkan kepada teman-teman pecinta musang ataupun hewan apapun. Terus lanjut. Jadi kalau ya itu dia itu nggak diurus. Jadi kata orang ownernya yang dia beli itu, gara-gara dikasih makan itu dia nggak mau. Awalnya nggak mau pakai tangan, jadinya nggak dikasih makan. Sampai itu yang aduh bang, sampai dia makan buntutnya sendiri bang. Gua di situ nggak tega banget. Iya, emang karakter musang seperti itu. Kalau dia nggak dapat makanan, dia akan memutilasi dirinya sendiri. Yang terutama buntut. Itu udah buntutnya habis, bulunya habis, karena mungkin dia nggak ada asupan protein buat ke badannya dia, sampai bulunya tuh banyak yang rontok bang. Aduh, itu dia sampai jalan aja nggak bisa bang. Buat ngangkat kepalanya aja sampai nggak bisa. Di situ waduh, hati gue terketuk lagi lah ya. Gue gimana caranya, memang ini yang gue cari, gue bisa berbuat baik kepada hewan yang gue cintai, yang gue sayangin gitu. Intinya yang gue pengen, yang benar-benar gue sayang gitu. Terus akhirnya penanganan pertama ya kembali lagi dengan prinsip dengan pola gue sendiri. Asupan sombong amat. Diasupin makanan dulu bang, karena dia pisang, karena dia udah mangap aja udah nggak bisa, bener-bener udah lemah. Nah itu mungkin bang, untungnya mungkin karena memang Tuhan masih sayang, dia dipertemukan sama orang yang benar-benar mau menyembuhkan dia gitu ya. Mungkin beberapa lama lagi juga dia akan mati karena udah nggak bisa ngapa-ngapain bang, jalan aja udah nggak bisa. Akhirnya gue coba sepet pakai sun, bubur bayi, karena gue pikir itu kan lembek, cair, lebih mudah dia untuk masuk ke tenggorokannya. Karena gue berpikir itu musang buat masukin ke tenggorokan makan aja nggak akan bisa. Susah, ya. Karena dia udah bener-bener udah lemah banget. Makanya gue coba sepet pakai itu. Ketika sudah membaikan, gue coba lagi pakai pisang potongan yang kecil-kecil bang, sampai dia bisa makan sendiri. Sekarang udah bisa makan sendiri. Alhamdulillah sekarang cat food dia udah bisa makan bang. Cat food yang keras kayak gitu, itu tanpa dikasih air, itu dimakan sama dia keretuk. Aduh, itu ketika dia makan keretuk itu, gue ngerasa indah banget gitu di kopi gue bang. Bahagia banget gue. Bahagia tersendiri itu ya. Punya kebahagiaan yang sangat luar biasa. Berarti udah lumayan sehat lah ya kondisi. Alhamdulillah sekarang mah bang, di kandang itu udah kayak musang normal. Ketika maghrib, kalau musang itu kan kalau udah maghrib itu biasanya dia muter-muter kandang bang. Dia kan nocturnal. Musang itu kan nocturnal, jadi ketika dia maghrib itu dia biasanya bangun tidur dia muter-muter kandang. Betul nggak bang? Betul. Sekarang dia udah bisa begitu. Itu luar biasa banget. Ketika gue bisa ngeliat kayak gitu, gue kayak ngeliat keajaiban Tuhan tuh bener-bener ada. Itu gue luar biasa banget. Dan gue yakin sebenarnya lo juga merupakan keajaiban dari Tuhan juga ya. Karena nggak banyak ya. Betul nggak? Setuju nggak? Ini nggak banyak orang seperti Bang Huda ini gitu, yang hatinya terketuk untuk merescue musang-musang yang sakit. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman yang ada di rumah nih. Karena memang walau bagaimanapun sebagai pencinta hewan pasti akan terketuk hatinya ketika melihat hewan apapun itu dalam keadaan sakit, apalagi tidak terurus. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini sampai habis. Semoga menginspirasi tetap mencintai hewan apapun, terutama musang. Oke, sekali lagi salam wangi, salam lestari.
Langkah kecil, awal perjalanan panjang terbentanglah harapan, di mana kami berjuang merubah paradigma masyarakat tentang musang disebut hama buas, layak disingkirkan. Mamalia menawan, beraroma pandan akan jadi sorotan di masa mendatang, menjaga dan tetap melestarikan alam. Di akhir cerita semua akan hidup berdampingan. Jadikan kisah kita pelajaran berharga, musang sebagai